Halo Sobat IDTimes.id, perkenalkan saya Nirwansyah, selamat datang di ID Talk. Kali ini kita akan membahas terkait isu yang sebenarnya cukup kontroversial, tapi kita sudah kedatangan tamu yang juga concern di isu itu tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selamat datang Mas Alam, apa kabar? Baik, selamat datang. Mungkin Mas Alam sebelum kita masuk ke topik kita ini, Mas Alam bisa cerita dulu perjalanannya untuk menggeluti isu-isu KBB ini, Mas. Silakan, Mas. Ya, saya tertarik dengan isu ini tuh sejak saya menjadi mahasiswa, yang waktu itu saya mulai terlibat di dalam isu-isu interfaith atau dialog antar agama dengan komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu, dan pengalaman itu menggiring saya untuk terus menekuni isu-isu kemerdekaan beragama berkeyakinan. Dan waktu itu saya menjadi salah satu staf di Wahid Institute, waktu itu masih Wahid Institute sebelum berubah menjadi Wahid Foundation, yang salah satunya itu melakukan pemantauan terhadap isu-isu kemerdekaan beragama berkeyakinan sejak 2009 hingga sekarang. Nah, jadi itu saya kira pengalaman saya yang berharga karena saya bisa melihat menekuni isu-isu ini dan tren-tren di dalam konteks hak asasi manusia khususnya mengenai kemerdekaan beragama berkeyakinan. Oke, berarti di Wahid Institute dan sekarang udah Wahid Foundation udah kurang lebih hampir 10 Hampir 10 tahun 10 lebih. tahun. Selain di Wahid Institute juga lagi studi kan Iya, PhD ya, Mas, iya di Universitas Islam. Ngambil jurusan apa, Mas? Ilmu politik. Oh, ilmu Iya. politik. Oke. Terkait ini, Mas, isu KBB sekarang ini kan kita udah pemerintahan baru ya sekarang, era Presiden Prabowo. Nah, untuk pandangan umumnya terkait kebebasan beragama sejauh ini gimana Mas Alam ngelihatnya? Saya kira kalau dari gambar umum ya, dipotret dari gambar umum untuk konteks Indonesia, toleransi perdamaian di Indonesia itu saya kira cukup baik ya. Indonesia sangat sangat beragam, ada beragam agama, beragam etnis, bahasa, dan isu-isu menyangkut kekerasan besar ya dalam bentuk kekerasan fisik seperti di masa lalu itu semakin berkurang. Dan kalau kita lihat di sejumlah wilayah kita bisa menemukan bahwa tradisi toleransi antar umat beragama berkeyakinan itu secara umum bisa dikatakan cukup baik. Nah, hanya saja memang dalam beberapa isu penting itu menurut riset kami itu sebetulnya berkaitan dengan isu pendirian tempat ibadah, dalam hal ini sebagian besar berkaitan dengan gereja, tetapi juga ada isu-isu seperti masjid, pura di beberapa tempat. Lalu isu yang kedua mengenai soal penodaan agama, isu-isu yang menimpa seperti kasus komika ya misalnya, lalu ada saya lupa TikToker ya, Lina Mukherjee itu juga bagian yang menjadi korban dari isu penodaan agama. Lalu ada yang agak besar di tahun 2023 itu ada Panji Gumilang. Jadi isu-isu penting yang berkaitan dengan pelanggaran KBB memang berkaitan dengan isu tempat ibadah, lalu yang kedua isu mengenai penodaan agama, dan sebenarnya kalau ditarik gambar besar itu berkaitan dengan aliran yang diduga sesat sebetulnya. Oke. Berarti kalau ngelihat kasus-kasus tadi itu tantangan terbesarnya yang kita hadapi ini bagaimana terkait perjuangan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu sendiri, Mas? Saya kira ada dua hal ya. Saya meringkasnya ada dua hal. Yang pertama menyangkut soal faktor-faktor struktural. Apa yang saya maksud sebagai faktor struktural itu berkaitan dengan infrastruktur infrastruktur kemerdekaan beragama Indonesia yang tentu saja bermuara pada kebijakan atau regulasi negara di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Dan menurut kacamata
saya salah satu tantangan besar yang dihadapi di masalah ini itu adalah cara pandang negara atas hubungan agama dan negara di Indonesia. Jadi, dan ini terlihat sekali dalam putusan MK yang terbaru mengenai Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Adminduk, di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kira-kira Indonesia itu sebetulnya wajib untuk beragama. Jadi ini menunjukkan satu tafsir negara atas hubungan agama negara. Saya tidak terlalu terkejut dengan putusan ini karena sebetulnya perjalanan untuk agak lebih saya membacanya sebagai putusan yang cukup konservatif ya. Itu sudah dimulai pada putusan-putusan mengenai Undang-Undang Penodaan Agama PNPS 65 dan itu sudah dinyatakan dimulai dari situ. Meskipun sebetulnya putusan itu jauh lebih tidak sekonservatif yang sekarang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari kacamata kemerdekaan beragama misalnya, di mana Indonesia telah meratifikasi ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Kemerdekaan beragama itu dijamin di Indonesia, di Indonesia. Jadi kemerdekaan beragama itu kan secara prinsip terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hak yang dikategorikan sebagai forum internum. Apa itu forum internum? Hak yang menjadi dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan, hak untuk memilih, tidak memilih agama, dan hak untuk tidak dikoersi, tidak dipaksa untuk tetap atau memilih satu agama, itu bagian yang dijamin yang tidak dapat dibatasi oleh negara dan dalam konteks perang sekalipun gitu ya. Nah, yang kedua itu ada namanya forum externum, hak-hak yang berkaitan dengan ekspresi keyakinan. Apa itu? Kurang lebih sebetulnya ada sekitar 11 ya, mulai dari hak untuk mendirikan tempat ibadah, hak untuk beribadah, hak untuk menyebarkan pemahaman keagamaan, hak untuk mendidik moral anak dan seterusnya gitu. Berarti forum eksternum itu sama internum itu nggak boleh diganggu gugat kah atau ada batasan nggak? Oke. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya menarik kalau kita lihat dari kacamata putusan MK ya. Instrumen internasional itu mengatakan forum internum tidak dapat dibatasi. Dan kalau kita baca putusan MK tentang PNPS tahun 65 yang sebelum kita pakai untuk pasal-pasal penodaan agama, itu disadari bahwa forum internum sebetulnya non-derogable rights. Itu dinyatakan di dalam putusan MK. Tapi MK mengatakan juga di dalam pertimbangannya bahwa forum internum tidak lepas dari situasi tertentu. Ya, sehingga kalau situasinya mempengaruhi forum internum, maka forum internum dapat diintervensi termasuk dalam soal penafsiran keagamaan. Nah, itu yang sebetulnya agak berbeda dengan pandangan atau norma-norma internasional ya. Putusan MK yang sekarang itu tanda kutip lebih masuk lagi untuk mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk beragama. Jadi tidak ada lagi nanti apa itu hak untuk tidak memilih satu agama, dan yang putusan ini sebetulnya kalau dari kacamata instrumen internasional itu bertentangan dengan norma internasional gitu. Oke. Untuk melihat ini Mas, di era pemerintahan Prabowo sekarang ini. Nah, Mas Alam sendiri apa harapannya terkait pemajuan HAM dan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan ini? Saya kira kalau kami lihat dari perjalanan pemerintah Pak SBY kemudian Pak Jokowi, tantangan kemerdekaan beragama berkeyakinan itu sebetulnya secara umum itu sama ya, dan sebagian besar katakanlah masih menghadapi masalah-masalah serius ya. Misalnya isu-isu yang seperti isu Ahmadiyah, aliran sesat sampai sekarang kan belum selesai. Regulasi-regulasi diskriminatif di tingkat lokal misalnya Komnas Perempuan menyebut lebih dari 100 yang peraturan yang mendiskriminasi ya, terutama untuk perempuan. Lalu laporan satu dekade wahid juga mengatakan ada puluhan regulasi diskriminatif, termasuk juga soal larangan terhadap kelompok yang dianggap sesat. Sampai sekarang itu
tidak dihapus atau belum dihapus, dan sampai sekarang itu digunakan oleh kepala daerah untuk membatasi hak-hak dari kelompok minoritas yang diduga sesat ya. Belum lagi cara pandang negara yang tadi sebut. Jadi saya mau mengatakan sebetulnya tantangan besarnya di masa pemerintah yang sekarang itu tidak berbeda jauh dengan periode-periode sebelumnya. Nggak ada perbedaan yang signifikan dari era ke era ini. Ya tentu ada, tentu ada. Saya tidak mengatakan ada kemajuan di masing-masing pemerintah, tapi secara umum dalam gambar umum itu bagian besarnya di situ gitu. Sehingga saya mau mengatakan tantangannya memang masih cukup berat. Saya mau kasih contoh gini. Di Astacita 8 ya, visi misi dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, itu sebetulnya ada beberapa hal yang menjanjikan menurut saya untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran kemerdekaan beragama. Misalnya di Astacita 8 itu pemerintah berjanji untuk melakukan jaminan terhadap hak beribadah kelompok-kelompok keagamaan. Lalu kemudian pemerintah juga mau melakukan upaya-upaya untuk mencegah persekusi berbasis keagamaan. Itu jelas sekali di dalam Astacita. Nah, hanya masalahnya adalah janji itu harus diuji oleh waktu. Sejauh mana itu diimplementasikan. Nah, tetapi kalau saya lihat perjalanan dalam 100 hari ini, sayangnya saya tidak menemukan pernyataan-pernyataan dari presiden yang merespon isu-isu pelanggaran kemerdekaan beragama. Misalnya, contohnya apa? Kasus pelarangan gereja di Cibinong, di Jawa Barat ya. Lalu ada kasus Jalsa Salana. Dan ada sejumlah lagi kasus-kasus pelarangan ibadah. Sejauh ini presiden tidak merespon secara terbuka bahwa ini adalah bagian yang harus diatasi sesuai dengan Astacita. Saya kira ada satu pernyataan yang terbuka ya dari Wakil Presiden Mas Gibran mengenai kalau ada yang ibadahnya dilarang, silahkan melapor. Jadi itu saya kira satu pernyataan yang cukup baik ya. Tapi sekali lagi itu harus diuji di lapangan apakah pernyataan-pernyataan itu ditindaklanjuti di tengah komplikasi dan kompleksitas masalah pelanggaran kemerdekaan beragama gitu ya. Iya. Berarti yang pernyataan Wapres tadi apakah tindak lanjutnya sejauh ini Mas Alam lihat apakah sudah ada atau bagaimana? Sejauh ini saya lihat belum ada upaya-upaya, terutama paling tidak yang muncul di media ya untuk dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini. Oke, berarti kalau untuk masyarakat sipil sendiri itu gimana perannya untuk mempengaruhi kebijakan sendiri? Mas Alam melihat apakah masyarakat sipil itu punya peran kalau mempengaruhi kebijakan itu? Kalau lihat dari laporan kami ya, satu dekade itu dari 2009 sampai 2018 dan juga laporan kami yang terakhir tahun 2023 bahwa praktek baik kemerdekaan beragama itu sebetulnya memperlihatkan bahwa peran dari organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan itu sangat berperan penting di dalam mendorong promosi dan praktek toleransi di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat lebih detail praktek-praktek baik itu, jenis praktek baik yang agak sangat kurang itu adalah advokasi kemerdekaan beragama. Apa yang maksud advokasi? Jadi upaya-upaya yang aktif dari organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi bentuk-bentuk pelanggaran ya dan upaya mempromosikan jaminan kemerdekaan beragama. Jadi misalnya melakukan advokasi untuk menghapus berbagai regulasi yang diskriminatif di tingkat lokal atau di tingkat pusat, lalu kemudian menjamin hak-hak kemerdekaan beragama berkeyakinan. Itu langkah-langkah itu kalau dilihat dalam gambar besar praktek baik itu masih sangat sedikit. Yang paling banyak itu promosi. Indonesia itu toleran, kita harus melakukan dialog ya kan di media-media, lalu ada seminar, ada workshop, ada dan sebagainya gitu. Nah, itu yang paling banyak. Tapi kolaborasi antara pemerintah sendiri dengan organisasi non pemerintah gimana Mas? Apa ada sudah dilakukan itu atau masih sepi-sepi aja gitu? Saya kira kalau lihat dari situasi sebelumnya kan pemerintah itu
umumnya melihat peran dari organisasi terutama organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan itu memiliki peran penting. Karena itu pemerintah biasanya berkolaborasi dengan atau mengajak bersama-sama dengan organisasi keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada majelis agama yang lain seperti PGI, KWI dan seterusnya ya. Itu saya kira itu jadi kesadaran gitu ya. Tapi kan ini semua itu harus kira-kira dapat dapat berkontribusi kepada menurunnya angka-angka atau jumlah pelanggaran KBB dan mendorong peningkatan dan jaminan kemerdekaan beragama, berkeyakinan. Sebenarnya indikator sederhana sebenarnya. Satu, kalau regulasi diskriminatifnya dihapus, ya kan, kasus-kasus lama diselesaikan, itu satu indikator kemajuan dari kemerdekaan beragama berkeyakinan. Berarti gini Mas, kasus-kasus kayak tadi yang Mas sebut pelarangan jalsa salana dan gereja di Cibinong itu gimana kondisi HAM kita ini sekarang ya Mas, dari cermin kasus-kasus tadi itu? Iya, saya lihat dari segi situasi ya, saya menduga situasinya mungkin tidak akan memiliki banyak perubahan ya. Kalau lihat dari konteks perjalanan yang sekarang dan juga tantangan-tantangan sebelumnya, kecuali kita melihat ada perubahan-perubahan besar mengenai kebijakan pemerintah di tingkat pusat, bisa membuktikan mencegah tadi ya, ada persekusi, ada menjamin gitu. Jadi itu bisa kita lihat, tapi sejauh ini belum ada hal yang kira-kira fundamental yang kita lihat untuk melihat perkembangan ke arah situ. Berarti berangkat dari kasus-kasus tadi, berarti trennya sekarang gimana tren KBB kita itu, kalau dari kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi itu? Saya meramalkan mungkin akan stagnan ya, akan minimal agak stagnan. Kecuali di dalam periode tertentu ada kebijakan yang agak fundamental. Misalnya penghapusan regulasi diskriminatif. Di antara regulasi itu apa aja misalnya? Misalnya gini, praktek pemidanaan terhadap kelompok-kelompok atau individu yang diduga melakukan penodaan agama. Itu artinya harus mendorong kepolisian untuk menerapkan pasal-pasal yang sejalan dengan norma hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kemerdekaan beragama gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada dukungan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan resolusi konflik. Atau kalau sebelum terjadi konflik, terutama tempat ibadah dan lain-lain, itu ada pencegahan yang terencana. Tapi respon itu udah ada nggak dari pemerintah, Mas? Belum ya? Atau gimana Mas Alam ngelihatnya? Pendorongan polisi untuk melarang tadi penodaan itu, apakah sudah ada respon itu? Gini. Jadi fokus dari terutama ini kalau kaitan dengan aparat ke penegak hukum ya, terutama kepolisian, sebetulnya poin dari langkah-langkah kepolisian itu sebetulnya berpikir agar lebih aman, lebih rukun ya. Pendekatan ini itu kadang-kadang mempengaruhi peluang terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jadi yang penting aman, tidak terjadi konflik ya. Itu ininya. Seperti di dalam kasus jalsa salana, itu jelas sekali kan. Tapi hak mereka untuk beribadah sesuai keyakinannya tidak terjamin. Nah, saya kira levelnya masih di situ. Kalau melihat dari kasus-kasus ya. Jadi pendekatannya tuh keamanan, yang penting tertib lah. Tertib gitu ya. Dan itu saya kira pandangan umum yang digunakan oleh aparat keamanan terutama kepolisian dan pemerintah daerah. Mas Alam sendiri kepikiran atau mungkin minta lah strategi apa yang kira-kira cocok ini atau yang bisa dilakukan dalam rangka pemajuan HAM dan KBB ini, Mas? Sebenarnya ada dua ya. Saya karena tadi masalahnya adalah masalah struktural mengenai regulasi kebijakan, cara pandang aparat, dan yang kultural mengenai tradisi toleransi, tradisi penghargaan terhadap keyakinan, maka kita bisa mulai dengan potensi dan modal
yang kita miliki pada peraturan perundang-undangan. Iya. Ya, tidak semua peraturan itu tanda kutip menghambat, tapi juga ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang sebetulnya bisa kita pakai atau bisa kita dorong untuk menjamin atau melindungi kemerdekaan beragama berkeyakinan. Apa contohnya? Contohnya tuh yang menarik sebetulnya, KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana yang baru, nomor 1 tahun 2023, itu menurut saya dan beberapa juga dilihat oleh sejumlah aktivis, pasal 300 tentang kaitannya dengan pidana agama itu sebetulnya mengubah cara pandang lama, yaitu penodaan agama, menjadi cara pandang pencegahan ujaran kebencian. Jadi kalau nanti kita baca pasal unsur-unsur pemidanaannya itu akan jelas bermiripan atau paling tidak sejalan dengan norma internasional. Ya, misalnya yang dibatasi itu adalah hasutan. Hasutan itu adalah kalau kita secara sederhana itu bisa kita lihat aktif tidaknya dia melakukan upaya-upaya untuk menghasut kepada kelompok tertentu untuk mendiskriminasi, melakukan menyebarkan kebencian. Nah, kalau sebelumnya penodaan agama itu tidak begitu strukturnya. Kalau kita punya keyakinan atau penafsiran yang berbeda dari pokok-pokok agama, meskipun disampaikan dengan cara-cara damai, tapi bermiripan dengan agama-agama yang di Indonesia, kita dapat dianggap sebagai menodai agama. Dan karena dia menodai agama, kita dapat dipidana. Nah, pasal yang baru itu tidak demikian. Pasal yang baru itu harus diuji apakah ada unsur hasutan. Apakah ada unsur kebencian di dalamnya. Apakah praktek-praktek itu melahirkan diskriminasi. Jadi tidak serta-merta bahwa orang yang berbeda penafsiran dapat dipidana gitu. Seperti pasal yang lama di dalam KUHP 156A. Ya memang ini masih berlaku tahun 2026 ya kalau nggak salah ya berlakunya KUHP ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya sejumlah regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat nasional yang juga bisa kita gunakan. Contohnya apa? Meskipun ada sejumlah kritik terhadap moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, tapi di dalam Perpres nomor 58 tahun 2024 ya, itu mengamanatkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat lokal itu harus menjamin penguatan moderasi beragama dan tidak bersikap diskriminatif. Lalu didorong ada harmonisasi kebijakan yang sesuai dengan. Jadi itu semacam saya menyebutnya ada policy window ya, jendela kebijakan yang bisa kita pakai untuk tadi menjadi modal kita mendorong upaya-upaya mengatasi itu ya. Baru di tingkat lokal itu ada sejumlah peraturan daerah tentang penguatan toleransi sebetulnya. Di Jawa Timur ada, di Kalimantan Selatan ada, dan di sejumlah daerah. Jadi kalau itu bisa dipakai, itu artinya ada political will tentu saja. Betul. Ya. Nah ini karena nggak mudah sebetulnya. Karena isu-isu semacam ini itu berkaitan dengan posisi elektoral ya. Jadi berpengaruh ke suara itu. Berpengaruh. Tetapi juga tidak berarti itu tidak mungkin dilakukan karena ada sejumlah praktek di mana kepala-kepala daerah yang mampu mengangkat isu ini atau menjamin isu ini tuh justru mendapatkan keuntungan elektoral sebetulnya gitu ya. Nah tinggal kita meyakinkan bahwa upaya-upaya kepala daerah menjamin toleransi itu sebetulnya bisa meningkatkan citra bahkan mungkin investasi di daerah.